Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Kita lanjutkan materi kemarin. Beberapa saya juga ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin belum disampaikan dengan lengkap ya pada pertemuan yang lalu, dan ada beberapa yang saya juga ingin mengulang beberapa hal ya. Jadi sekedar untuk mereview kembali tentang konsep HKI. Jadi HKI itu ada terkait dengan hak ya, kekayaan intelektual. Hak itu adalah kewenangan ya, kekuasaan untuk berbuat sesuatu ya, menurut undang-undang ya, dan wewenang menurut hukum. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang menghasilkan pemikiran, daya cipta, dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Jadi berkaitan dengan HKI itu ada hak yang dilindungi ya, hak yang dilindungi berkaitan dengan kewenangan ya, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kekayaan intelektual ya, dia dihasilkan dari olah pikir manusia yang menghasilkan daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya. Inilah yang harus diapresiasi, diberikan perlindungan, di mana hasil itu ya melalui sedemikian proses yang begitu rumit ya, begitu panjang ya, melelahkan, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, dasar HKI dalam hal ini merupakan suatu pemikiran ya, dan kecerdasan manusia yang itu bisa berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau juga penerapan praktis suatu ide. Pada intinya, semuanya itu dapat mengandung nilai ekonomis, dan oleh karena itu dianggap sebagai suatu aset yang komersial. Jadi kalau kemarin ya ada konsepnya materialis ya, komersialisasi gitu. Ya memang itulah sebenarnya konsep dasar dari HKI itu. Semuanya dinilai dengan uang. Ya memang apresiasi ataupun perlindungan itu ya tadi adalah merupakan bagaimana penemu itu dapat memperoleh manfaat. Manfaatnya adalah memberikan kemampuan ya, berupa tambahan kemampuan ekonomis yang itu bisa dikategorikan sebagai suatu kekayaan ya, kekayaan intelektual ya, kekayaan yang berefek kepada kekayaan
material. Jadi HKI itu, hak kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual itu sendiri. Ya, hak eksklusif. Jadi kapan diberikan kepada seseorang, kapan diberikan sekelompok orang, itu ada jenis kekayaan intelektual sendiri. Ya. Jadi bentuknya itu ada desain produk, ya, literatur, seni, pengetahuan, software, nama dan merek usaha, know-how dan informasi rahasia. Know-how itu semacam ya proses ya. Ada dalam jenis KI itu rahasia dagang itu. Rahasia dagang itu banyak macamnya tuh. Ya, bagaimana seseorang itu mengetahui, ya know, kemudian how, bagaimana mereka memproses ya, sesuatu dari pengetahuan itu untuk menghasilkan sesuatu. Nah, itu rahasia dagang. Know-how. Kemudian desain atau letak segi terpadu dan varietas tanaman. Tujuan penerapan HKI antisipasi kemungkinan melanggar atau dilanggar ya. HKI itu milik pihak yang lain. Kalau dilanggar itu lebih cenderung merugikan orang yang menemukan, orang yang sudah sedemikian rupa melakukan upaya, pihak yang menghasilkan ya, suatu karya itu dengan proses yang panjang, biaya yang tidak sedikit, ya, pemikiran yang tidak mudah, riset yang melelahkan, itulah yang harus diapresiasi, diberikan perlindungan terhadap pihak yang bisa menghasilkan karya intelektual. Kemudian juga meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ya, sehingga kalau ini diberikan apresiasi, maka ada pihak yang lain yang dia juga akan terpacu untuk selalu melakukan inovasi-inovasi, ya, pembaruan-pembaruan yang lebih baik lagi. Ya, tentunya kalau ada perlindungan, misalkan katakanlah hak paten itu 20 tahun, ya, kemudian ada penemuan lagi ya, yang lebih baik lagi, maka nanti masyarakat yang akan memilih ya, mau penemuan yang lama atau ada penemuan yang baru. Nah, ketika nanti penemuan baru, nanti ada penemuan yang lebih baru lagi, nah itulah yang jadi satu kompetisi yang diharapkan ya. Karena inovasi itu ya, harus terus dilakukan. Maka untuk bisa melakukan itu ya, diberikan perlindungan ya, dengan memberikan apresiasi kepada penemunya itu tadi untuk mendapatkan manfaat ekonomis. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian ya, usaha dan industri di Indonesia. Ya, ini beberapa jenis HKI bisa ya jadikan sebagai bahan pertimbangan. Kemudian berkaitan dengan pengalihan hak ekonomi. Ya, tentang KI ini sebetulnya bagaimana peralihan itu? Ya, meskipun di sini disebutkan terkait dengan adanya beralihnya hak cipta, tetapi peralihan ini juga berlaku bagi semua jenis kekayaan intelektual yang ada dalam diatur oleh undang-undang.
Ya. Nah, pengalihan hak ekonomi itu dengan dasar atau landasan bahwa kekayaan intelektual itu merupakan benda, ya, benda bergerak, tapi tidak berwujud. Nah, itu. Jadi kalau dulu Anda ya, dalam mata kuliah hukum perdata itu selalu sudah mendapatkan pengertian terkait dengan benda. Bahwa benda itu ada benda yang berwujud, ada benda yang tidak berwujud. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang kekayaan intelektual masuk di mana ya? Jadi ya konsep dasarnya kan ada benda bergerak, benda tidak bergerak kan gitu. Nah, yang benda bergerak itu ya ada benda bergerak berwujud, ada benda bergerak tidak berwujud. Nah, kekayaan intelektual itu ya, termasuk di mana? Ya. Karena kekayaan intelektual itu tidak bisa dilihat ya. Karena pada dasarnya adalah buah pemikiran gitu. Ada pemikiran. Maka dikatakan sebagai kekayaan intelektual. Karena tidak semua orang itu bisa menghasilkan karya ya, intelektual. Mungkin orang bisa menghasilkan barang, gitu. Tapi barangnya barang yang umum gitu ya. Bukan tidak ada unsur kebaruan. Karena kalau untuk bisa menghasilkan adanya unsur kebaruan diperlukan suatu effort ya, upaya yang lebih keras dibandingkan dengan sekedar hanya menghasilkan barang yang sudah ada yang umum di pasaran. Tapi di sini belum ada. Oleh karena itu ya dikatakan sebagai invention tadi. Ya. Satu hal yang baru. Nah, karena kepahaman itu tidak dimiliki oleh setiap orang, ya, maka diberikan perlindungan. Nah, inilah yang lalu menghasilkan sebuah karya. Ya, karya itu berupa benda. Nah, benda itu ya macam-macam ya, dari ada seni, ada teknologi, ada dari aspek pertanian, ya, desain. Itulah yang kemudian diberikan perlindungan bahwa jadi dari hasil olah pikir manusia ya, yang belum tentu dilakukan oleh orang pada umumnya ya, inilah yang menjadi konsep dasar HKI itu ya. Nah, tapi dalam hal ini konsep itu harus menghasilkan suatu karya yang ada wujudnya gitu. Karena ini merupakan kekayaan intelektual gitu ya. Kalau hanya sekedar misalnya saya ingin bikin lagu yang menceritakan mengenai begini nanti lagunya alirannya seperti ini ya, tapi belum ada hasilnya, baru sebatas konsep, nah itu belum diberikan perlindungan. Ada orang misalnya mau bikin suatu mesin kendaraan ya, kemudian dirancanglah seperti apa bentuknya, fungsinya dan lain-lain, tapi hanya masih dalam sebuah konsep dan belum ada hasil yang diwujudkan. Nah, itu juga belum dikatakan sebagai kekayaan intelektual. Jadi konsep itu ya harus melalui serangkaian proses ya, olah pikir, penelitian ya, dan lain-lain yang itu bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, itulah yang kemudian dipahami dengan benda bergerak tidak berwujud.
Nah, beralihnya hak kekayaan intelektual itu ya bisa dengan pewarisan, hibah, wakaf, ya, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi karena ya orang itu ketika dia sudah menghasilkan karya intelektual kan mendapatkan perlindungan, ya, dapat perlindungan dari negara berupa lisensi. Nah, lisensi itulah yang kemudian menjadi sebuah bukti, ya, bukti formilnya. Ya, maka seandainya pemilik karya intelektual itu sudah meninggal dunia, ya, atau ada yang meninggal gitu, sepanjang waktu yang diberikan terhadap perlindungan itu masih berjalan atau masih berlaku, maka bisa beralih, ya, bisa beralih. Misalkan tadi orang meninggal, ya bisa diwariskan, gitu ya, atau bisa dihibahkan. Jadi kamu saya kasih berkaitan dengan hak saya, sehingga nanti kalau ada orang yang menggunakan kekayaan intelektual saya, nanti kamu yang berhak untuk melakukan upaya, gitu. Ya. Kemudian bisa diwakafkan. Ini diwakafkan ini memang masih debatable, ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, gitu. Tapi pada intinya kenapa bisa diwakafkan, ya? Ya karena pada dasarnya HKI itu adalah benda, ya, benda yang dia itu bisa memberikan manfaat, ya, ekonomis. Makanya kita diwakafkan, ya, sepanjang itu masih berada dalam sebuah sebuah perlindungan, ya, jangka waktu, maka bisa menghasilkan hak, ya, hak material gitu. Maka itu dimungkinkan, ya. Ya memang ada yang tidak setuju karena berbagai alasan, gitu. Ya, tapi kalau melihat dari konsepnya bahwa sekarang aja uang, ya, kan kalau wakaf kan pada intinya kan yang barang yang tidak habis pakai, kan, gitu. Ya, tidak habis pakai. Nah, tapi dalam perkembangannya ada wakaf uang. Nah, HK itu seperti apa? Ya, ini benda bergerak. Ya, biasanya wakaf itu wakaf yang ada wakaf tanah, ya, bangunan, gitu ya, yang diberikan manfaat kepada orang lain, ya, sehingga jangka waktu yang tidak terbatas, gitu. Jadi kalau HKI, gitu, jangka waktunya terbatas, ya. Memang ada yang sampai puluhan tahun, bahkan seumur hidup, ya. Tapi ada pula yang terbatas. Ya ini hal yang masih dalam suatu perdebatan. Satu pihak itu setuju, di pihak yang tidak setuju, gitu. Tapi secara umum, ya, konsep dari HKI itu karena ini benda, ya, benda itu bisa diwakafkan. Kemudian bisa diwasiatkan. Tadi ada orang yang berwasiat, ini diberikan pada orang lain karena wasiat, itu juga diperbolehkan. Atau diperjanjikan secara tertulis, ya. Atau sebab lain yang itu dibenarkan oleh undang-undang. Nah, itu. Jadi intinya itu peralihan terhadap hak kekayaan intelektual itu bisa dialihkan kepada pihak yang lainnya, intinya begitu. Kemudian, ya, karena ini benda, apakah juga bisa dijaminkan? Bisa. Ya. Penjaminannya bagaimana? Karena ini benda bergerak, ya, benda bergerak kan ada dua, ya, ada dua konsep, ya, ada perjaminan dengan hak gadai
ada fidusia. Hak gada itu kan bendanya, ya, bendanya itu dikuasai oleh penerima, pemberi jaminan, gitu ya. Jadi orang memberikan jaminan, ya, dia meminjam uang, gitu ya. Kan ini kan pasti terkait dengan jaminan itu kan terkait dengan uang, ya. Jadi penerima jaminan itu nanti yang menguasai benda. Nah, itu kalau dalam konsep gadai, ya. Tapi dalam konsep fidusia, ya, yang dijaminkan itu hanyalah bukti formil saja, gitu. Nah, biasanya kan kalau misalkan ada kendaraan bermotor, ya, itu kan bukti formilnya kan BPKB, gitu. Orang menjaminkan, kemudian BPKB-nya yang disimpan oleh lembaga jaminan, ya, bank, gitu. Tapi bendanya itu tetap dikuasai oleh, secara fisik, ya, tetap dikuasai oleh debitur, ya. Nah, dalam HKI juga begitu, ya, yang dijaminkan, yang dikuasai oleh kreditur itu, ya, itu atau penerima jaminan itu adalah lisensinya, gitu, ya. Dan pemberi jaminan itu nanti akan mendapatkan, tetap menggunakan haknya, tetap memanfaatkan bendanya, gitu. Sehingga nanti dia tetap bisa berproduksi, tetap bisa menghasilkan benda, gitu. Nah, selanjutnya nanti hasil dari kekayaan intelektual itu yang digunakan untuk melakukan kewajiban kepada pihak penerima jaminan, gitu. Ya. Nanti yang dia mengangsur itu kan dari dari hasil kekayaan intelektual itu. Sehingga konsep jaminan itu dengan fidusia. Beberapa jenis kekayaan intelektual itu, yang pertama ada hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif, ya, pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau hak cipta itu, ya, prinsipnya deklaratif, ya. Hak cipta satu-satunya hak yang tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan, ya. Sepanjang dia bisa membuktikan bahwa dialah yang pertama kali mengenalkan atau mengumumkan adanya satu ciptaan, maka itu sudah cukup membuktikan bahwa dialah orang yang pertama kali mengumumkan adanya sebuah ciptaan. Kalau yang selain hak cipta, ya, itu harus didaftarkan. Tidak cukup deklaratif, ya. Artinya, kalaupun dia mengenalkan sebuah produk karya intelektual, ya, itu harus dibarengi dengan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan berupa lisensi. Tapi hak cipta tidak. Hak cipta mengenalkan, mengumumkan kepada masyarakat, ya, terkait dengan karya ciptanya, itu sudah cukup. Tapi kalaupun mau mendaftarkan dengan untuk mendapatkan bukti formilnya, yaitu lebih baik.
karena untuk mengantisipasi hal-hal ya. Pembuktian itu bisa dilakukan dengan prosedur ya, tapi memang harus melalui serangkaian proses kan gitu. Jadi misalnya ada orang pernah menendangkan sebuah lagu dalam sebuah acara. Nah, kemudian ada orang atau pihak lain yang juga melakukan hal yang sama gitu. Padahal dia bukan penciptanya, tapi dia tahu bahwa pernah ada lagu itu. Dan dari pihak kedua tadi itu yang dia lakukan, dia mendapatkan keuntungan finansial. Nah, dari pihak yang pertama itulah yang pertama kali mengumumkan dia bisa menuntut hak loh. Ini dulu lagu saya, tapi kamu mau bawakan, kamu tidak izin, padahal kamu mendapatkan manfaat finansial, seharusnya ada royalti yang bisa saya dapatkan, misalnya begitu. Buktinya apa? Dulu saya pernah melakukan konser ini, menyanyikan lagu ini di sebuah acara di suatu tempat pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Gitu. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya, jika dia tidak mempunyai bukti formil. Ya. Kemudian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan satu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Nah, jadi itulah konsep dari hak cipta. Nah, ciptaan yang dilindungi apa saja? Ada buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, kemudian potret, karya sinematografi, ada terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Lalu ada kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya. Kemudian ada kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, permainan video, dan program komputer. Nah, kemudian ada ciptaan yang tidak dilindungi. Apa itu? Meliputi hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, tadi baru konsep, baru rencana, itu belum bisa. Dan yang kedua, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Dan alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Itu
tidak dapat diberikan perlindungan. Ya, hasil kekayaan tidak dilindungi hak cipta, itu seperti itu. Nah, jangka waktu perlindungan yang untuk hak cipta itu ya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta itu meninggal dunia. Ya. Intinya kalau hak cipta itu berlaku seumur hidup. Kemudian setelah dia meninggal dunia masih berlaku selama 70 tahun. Nah, inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh ahli waris. Ya. Jika memang masih ada manfaat yang didapatkan dari hak cipta itu. Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud, ya, dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka perlindungan hak cipta itu berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir. Ya, paling akhir. Dan kemudian 70 tahun sesudahnya itu baru juga diberikan perlindungan. Ya, jadi kalau ada dua orang ya, yang dia memiliki lisensi terkait dengan hak cipta, maka dihitungnya itu sampai dengan yang hidupnya terlama, yang meninggalnya belakangan. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud. Ya. Jika itu dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, ya, maka jangka waktunya selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Ya. Jika badan hukum tidak seumur hidup ya, tapi 50 tahun. Contoh hak cipta ini, misalkan ada buku ya. Buku ini kan hal yang paling mudah ya untuk dipahami. Kalau seorang kan dosen kan juga bisa menghasilkan sebuah karya intelektual ya. Kalau dari fakultas teknik ya, saintek itu dia bisa menghasilkan teknologi ya. Tapi secara umum ya, karya intelektual dosen itu ya berupa buku ya, tulisan, jurnal, makalah. Nah, itu masuk dalam karya intelektual berupa hak cipta. Kemudian ada hak merek ya. Hak merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Ya. Jadi merek itu suatu komposisi, satu kesatuan ya, begitu ya. Di situ ada gambar, ada ya logo, ada nama, kata, huruf ya. Yang itu mengesankan suatu kesan bahwa ketika orang melihat itu, itulah nama atau merek tertentu. Ya, jadi ada kekhasannya. Nah, merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Nah, khusus untuk merek itu hanya diberikan waktu selama 10 tahun sejak didaftarkan. Tapi merek bisa diperpanjang ya.
Contoh merek seperti ini misalnya. Nah, merek-merek yang kita sudah biasa tahu ya. Kan di situ ada susunan apa namanya komposisi ya. Misalkan Coca-Cola itu ada warna ya, ada garis ya, ada garis, kemudian ada satu kesatuan ya, gitu. Kemudian Starbucks itu ya, ada bentuk ya, kemudian ada gambarnya, ada warnanya, ada kata gitu ya. Kemudian ada ayam goreng, itu juga kekhasannya itu ya, ada gambar pendirinya ya, warnanya merah, jadi mengesankan merek tertentu gitu. Jadi satu kesatuan itu adalah hal yang merek adalah satu kesatuan, tidak hanya tulisan saja, tidak hanya warna saja, tidak hanya garis saja, tidak hanya gambar saja, tapi satu kesatuan itu adalah merek gitu. Bahkan sekarang ya di undang-undang yang baru tentang merek itu ditambahkan dengan hologram, bahkan juga ada apa berupa suara ya, suara. Misalkan iklan di televisi, kita sudah tahu ketika iklan itu ya ada suara seperti ini, oh berarti itu iklan produk tertentu gitu. Jadi suara itu juga sudah masuk dalam sebuah unsur dalam sebuah merek. Contoh lainnya lagi ada seperti ini, jadi ya, simple, cuman orang sudah tahu bahwa itu adalah merek ya. Contoh lain lagi ini ya. Ya, ada banyak sekali contoh di mana di situ ya, tidak hanya tulisan tapi juga ya, desain ya, bentuk ya, komposisi warna, kata gitu ya. Ya, demikian pertemuan pada kali ini, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan kita teruskan di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.